Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Anggota kelompok 5 itu ada saya sendiri, yaitu Talita Fania dengan NPM Mahir 211, lalu rekan saya Tarifa Farah dengan NPM Mahir 163, Melati Dinda dengan NPM Mahir 214, Elisha Arisanti dengan NPM Mahir 217, Nasyiwa Nabila dengan NPM Mahir 235, dan Nelly Farlina dengan NPM Mahir 296. Baik, saya akan menjelaskan mengenai etika komputer. Menurut James Moore, etika komputer adalah studi mengenai sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer, serta penyusunan dan pembenaran kebijakan penggunaan teknologi secara etis. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah CIO atau Chief Information Officer. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu yang pertama, CIO harus menyadari dampak penggunaan komputer, dan yang kedua, merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengemukakan bahwa terdapat 3 alasan utama mengapa perhatian terhadap etika komputer sangat penting. Yang pertama, kelenturan secara logis, yaitu merujuk pada kemampuan komputer yang sangat fleksibel, di mana komputer dapat diprogram untuk melakukan hampir segala hal sesuai instruksi yang diberikan oleh pemrogram. Komputer bekerja dengan menjalankan perintah sebagaimana tertulis dalam program tanpa mempertimbangkan nilai moral dari perintah tersebut. Oleh karena itu, apabila komputer digunakan untuk tujuan yang tidak etis, tanggung jawab terletak pada manusia yang mengoperasikannya, bukan pada perangkat komputernya. Kemudian yang kedua, faktor transformasi, yaitu menunjukkan bahwa komputer memiliki kemampuan untuk mengubah secara drastis cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan. Contohnya adalah surat elektronik atau email yang bukan sekedar menggantikan surat konvensional atau panggilan telepon, melainkan menciptakan bentuk komunikasi baru yang lebih cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga ada faktor ketidaktampakan, yaitu mengacu pada kenyataan bahwa sebagian besar proses kerja komputer berlangsung secara tidak terlihat oleh pengguna. Hal ini memungkinkan terjadinya 3 jenis resiko, yaitu yang pertama nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, kemudian perhitungan yang kompleks dan tidak dapat dipahami, serta penyalahgunaan yang tersembunyi. Selanjutnya, hak sosial dalam penggunaan komputer. Menurut Richard O. Mason, terdapat 4 hak dasar masyarakat terkait teknologi informasi atau biasa disingkat dengan PAPA. Yang pertama, privasi, yaitu merupakan hak individu untuk menjaga dan mengendalikan informasi pribadi agar tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Yang kedua, akurasi, yaitu hak untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan dan digunakan tentang seseorang adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Kemudian yang ketiga, kepemilikan atau properti, yaitu hak atas kepemilikan data atau informasi, termasuk perlindungan terhadap pencurian atau penyalahgunaan informasi digital. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu hak untuk mendapatkan akses terhadap teknologi informasi dan sumber daya digital, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak privasi, yang dimana Louis Brandeis, yaitu merupakan Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, memperkenalkan konsep hak untuk dibiarkan sendiri. Nah, Mason memperingatkan bahwa hak ini kini terancam oleh 2 faktor utama. Yang pertama itu ada kemampuan komputer untuk melakukan kegiatan mata-mata, dan yang kedua itu peningkatan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, untuk pengguna komputer, khususnya melalui internet, itu memperparah masalah ini karena data pribadi dan finansial warga dapat diakses dengan mudah dan siapa saja mengetahui caranya dan bersedia untuk membayar. Lalu ada hak untuk mendapatkan keakuratan, yang dimana komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Nah, potensi ini tuh memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Nah, beberapa sistem berbasis komputer itu berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual.
Selanjutnya tuh ada hak kepemilikan, yang dimana vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Nah, hak paten itu khususnya memberikan perlindungan yang kuat di negara-negara di mana hukum ini diterapkan, di mana suatu tiruan yang sempurna akan versi yang asli tidak harus diperoleh untuk mendapatkan pepakuan perlindungan hak cipta ini. Lalu hak mendapatkan akses, yang dimana sebagian besar informasi telah dikonversi ke basis data komersial sehingga akses publik menjadi terbatas. Nah, untuk mengaksesnya, seseorang membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak tertentu, dan membayar biaya akses. Untuk audit informasi, Dewan Direktur mencakup komite audit yang mendefinisikan tanggung jawab Departemen Audit Internal dan menerima sebagian besar laporan audit. Direktur audit internal ini mengelola Departemen Audit Internal dan biasanya melapor ke CEO atau Direktur Keuangan. Jenis aktivitas audit di sini ada 4. Yang pertama yaitu audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Yang kedua yaitu audit operasional, yaitu tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Dan yang ketiga yaitu audit berkelanjutan, sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal ini mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Yang pertama yaitu pentingnya objektivitas. Agar para auditor ini dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat. Dan yang kedua, yaitu subsistem audit internal. Arsitektur yang umum mencakup subsistem input yang memasukkan data ke dalam basis data. Subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Selanjutnya yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik Association for Computing Machinery yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di Indonesia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional, serta kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, dibuat sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Yang pertama yaitu keharusan moral umum, berkenaan dengan perilaku moral seperti memberi kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur, dapat dipercaya dan adil, dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum seperti hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga yaitu keharusan kepemimpinan organisasi, bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap kode. Di sini anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Kemudian, topik yang tercakup dalam kode etik dan perilaku profesional ACM terdapat keharusan moral umum yang meliputi perilaku moral dan tanggung jawab hukum. Yang kedua yaitu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik meliputi perilaku moral, tanggung jawab hukum, kinerja profesional, dan tanggung jawab sosial. Kemudian keharusan kepemimpinan organisasi meliputi tanggung jawab hukum dan dukungan internal. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak.
Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama yaitu masyarakat, kedua klien dan atasan, ketiga produk, keempat penilaian, kelima manajemen, keenam profesi, ketujuh kolega, dan kedelapan yaitu diri sendiri. 5 dari hal di atas berkaitan dengan tanggung jawab, di mana ahli tersebut menjadi bagian yaitu masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. Kemudian produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional, dan diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Yang pertama yaitu mata kuliah di perguruan tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Sekolah-sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika atau mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Yang kedua yaitu program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini seperti etika. Yang ketiga yaitu program edukasi swasta. Legal Knowledge Company menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah ini ditujukan untuk perusahaan yang berusaha meningkatkan kesadaran beretika karyawannya. Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industri. Dan program profesional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai etika dan CIO. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan laporan keuangan yang akurat. Terlebih lagi, sebagai seorang eksekutif yang memiliki tanggung jawab terhadap informasi penuh waktu, CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk tujuan pelaporan ini. Jadi, CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. CIO itu sudah sejak lama diharapkan untuk memahami prinsip-prinsip bisnis dan operasional bisnis. Sekarang CIO diharapkan untuk lebih memahami sistem. Yang kedua yaitu mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. CIO harus memulai proyek untuk mengulas sistem pemrosesan transaksi dan sistem informasi wilayah bisnis untuk menjaga agar sistem tersebut beroperasi dengan efektivitas maksimum. Para pemimpin proyek harus memberikan laporan penemuan mereka kepada CIO, komite pengawas BIS, dan komite eksekutif. Yang ketiga yaitu mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Jadi sesi formal harus dijadwalkan dengan para eksekutif perusahaan, khususnya CEO dan CFO dan anggota komite eksekutif yang lain, untuk mengkaji sistem keuangan, pemrosesan transaksi, informasi keuangan, dan informasi eksekutif. Satu cara untuk menerapkan pendidikan berkelanjutan adalah dengan memastikan manajer keuangan sangat terwakili dalam komite pengawas MIS. Dengan demikian, mereka akan aktif berpartisipasi di semua proyek sistem yang berhubungan dengan informasi keuangan. Yang keempat yaitu mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Sistem informasi eksekutif dan sistem informasi keuangan harus dipelajari dengan tujuan untuk mengevaluasi kapabilitas sistem tersebut untuk memperingatkan eksekutif akan adanya indikator bahwa beberapa aktivitas telah melampaui batas. Banyak perusahaan telah mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan yang merupakan hal penting bagi perusahaan tersebut untuk memenuhi tujuannya, dan faktor ini merupakan tolak ukur yang amat baik untuk dimonitor sistem tersebut secara harian. Yang kelima yaitu secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Jadi CIO harus bekerja dengan Departemen Hubungan Pemegang Saham untuk mengidentifikasi informasi yang harus dimasukkan ke dalam laporan pemegang saham dan informasi yang harus dipresentasikan di dalam pertemuan pemegang saham. Sistem ini tuh harus dicanangkan untuk menghasilkan informasi, dan CIO harus diikutsertakan dalam program
pertemuan pemegang saham untuk menjalankan sistem pelaporan keuangan perusahaan serta menjawab berbagai pertanyaan. Yang terakhir yaitu mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Seorang CIO harus rajin dalam memonitor pengeluaran sumber daya informasi. Sistem pelaporan harus melibatkan semua tingkatan manajemen pelayanan informasi dan semua unit dalam usaha untuk menjustifikasi pengeluaran peranti keras, peranti lunak, dan sumber daya informasi lain yang harus dimasukkan dalam anggaran operasional dan pengelolaan dana setelah disetujui. Jadi, dengan mengikuti ke-6 program seperti yang disebutkan tadi, CIO itu dapat menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley disahkan pada tahun 2002 sebagai respon terhadap skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan publik serta melindungi investor. Nah, dampak langsung pada teknologi informasi. Yang pertama, pasal penting. CEO atau CFO wajib menandatangani laporan keuangan, wajib memiliki unit audit internal, informasi keuangan harus relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap, serta auditor internal harus terlibat dalam semua sistem informasi, bukan hanya keuangan. Selanjutnya yaitu poin 2, SOX pasal 404 yaitu pengendalian internal. Menuntut pengendalian internal terhadap laporan keuangan, CEO harus memastikan pengendalian dimasukkan sejak proses perencanaan sistem serta langkah-langkah identifikasi sistem dan risiko, desain dan uji pengendalian, pantau dan perbarui secara berkala. Ketiga, SOX pasal 409 yaitu pengungkapan real time. Perusahaan wajib mampu melaporkan perubahan kondisi keuangan secara real time. Sistem harus mendukung input online dan output yang tepat, serta semua dokumen audit termasuk elektronik harus disimpan minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan COBIT. COBIT menyediakan standar keamanan informasi yang selaras dengan SOX, membantu perusahaan memenuhi tuntutan SOX melalui panduan dari praktik terbaik di bidang teknologi dan audit.